Seruput kopi dulu, Lur. Ternyata banyak yang masih ngira kalau jet tempur generasi 5 itu cuma soal siluman dan rudal udara ke udara. Padahal di balik desain futuristik Kaan buatan Turki, ada satu hal yang bikin pesawat ini makin bahaya, yaitu pilihan persenjataannya yang super lengkap, ditambah teknologi mesin dan avionik digital yang terus berkembang cepat. Dari bocoran tampilan konfigurasi senjata Kaan ini, kelihatan kalau jet ini bukan cuma dibuat buat udara, tapi juga disiapkan jadi platform serangan multiperan. Jadi satu pesawat bisa dipakai buat hantam jet lawan, radar musuh, kapal perang, sampai bunker pertahanan. Yang paling menarik, Kaan ternyata membawa banyak jenis bom pintar berpemandu. Bukan cuma rudal jarak jauh saja. Ada bom dengan pemandu laser, GPS, bahkan kombinasi keduanya supaya akurasi serangan makin tinggi. Terlihat beberapa senjata seperti HJK yang merupakan kit pemandu GPS dan INS buatan Turki. Bom biasa bisa diubah jadi bom pintar jarak jauh. Jadi pilot bisa menjatuhkan bom dari luar jangkauan pertahanan udara lawan. Lalu ada juga KGK yang punya sayap lipat sehingga bom bisa meluncur lebih jauh. Ini penting banget buat perang modern karena jet tidak perlu terlalu dekat ke target. Belum lagi keluarga bom pintar Teber yang menggunakan pemandu laser. Cocok buat menghancurkan target bergerak seperti kendaraan tempur atau kapal kecil dengan akurasi tinggi. Yang bikin makin ngeri, Kaan juga dipersenjatai rudal anti radiasi. Artinya radar pertahanan udara lawan bisa diburu dan dihancurkan lebih dulu sebelum serangan utama dimulai. Ini konsep perang modern ala suppression of enemy air defense. Untuk perang laut juga ada. Tampak rudal anti kapal stand-off cruise missile yang bisa menghantam kapal perang dari jarak jauh. Jadi Kaan bukan cuma ancaman buat jet tempur, tapi juga armada laut. Belum cukup sampai situ, ada juga berbagai rudal udara ke udara seperti Gokdoğan dan Bozdoğan yang memang dirancang untuk duel udara modern beyond visual range maupun dogfight jarak dekat. Tapi kekuatan Kaan bukan cuma di senjata. Turki sekarang juga mulai menunjukkan perkembangan besar pada sektor mesin jet tempurnya. Mesin lokal untuk Kaan disebut terus dipersiapkan, supaya ke depan Turki tidak terlalu bergantung pada negara lain. Ini penting karena banyak proyek jet tempur dunia sering terhambat akibat embargo mesin. Kalau mesin dalam negeri ini benar-benar matang, Kaan bakal punya keuntungan besar karena produksi dan modernisasi bisa dilakukan lebih bebas tanpa takut tekanan politik luar negeri. Selain mesin, avionik digital Kaan juga jadi sorotan. Jet ini dirancang memakai kokpit digital modern, sensor fusion, radar ESA, sistem peperangan elektronik, dan kemampuan berbagi data tempur secara real-time. Jadi pilot tidak cuma mengandalkan mata, tapi dibantu komputer tempur canggih yang bisa membaca ancaman lebih cepat. Dengan avionik digital seperti ini, Kaan bisa bertindak sebagai pusat komando udara mini. Semua data dari radar, sensor, drone, dan pesawat lain bisa digabung dalam satu tampilan, sehingga pilot lebih cepat mengambil keputusan saat perang udara berlangsung. Kalau semua sistem ini benar-benar matang dan masuk produksi massal, Kaan bisa jadi salah satu jet tempur dengan paket persenjataan dan teknologi paling lengkap di kawasan. Dan inilah kenapa banyak negara mulai melirik proyek Kaan. Bukan cuma karena bentuknya mirip jet siluman modern, tapi karena Turki mencoba membangun ekosistem militernya sendiri, dari rudal, bom pintar, radar, mesin, sampai avionik digital. Buat Indonesia sendiri, perkembangan ini jelas menarik buat dipantau. Karena kerjasama pertahanan Indonesia dan Turki sekarang makin dalam, mulai dari drone sampai teknologi tempur masa depan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah sambil ngopi.